Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak, semoga selalu dalam keadaan sehat dan mampu bersyukur dalam keadaan apapun. Kali ini kita akan belajar mengenai ide pokok. Ada berbagai informasi yang bisa diperoleh saat membaca suatu paragraf atau teks. Nah, dari banyaknya informasi tersebut, ada informasi utama yang disampaikan dalam teks tersebut. Informasi utama yang disampaikan melalui ide pokok suatu teks. Jadi informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Apa itu ide pokok? Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut sebagai pokok pikiran. Jadi pokok pikiran itu sama dengan ide pokok atau gagasan utama, karena berisi gagasan dasar penulis. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan ide pokok? Caranya adalah yang pertama, bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. Kemudian, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Biasanya, ide pokok dijumpai pada kalimat utama tersebut. Nah, berikutnya, sekarang bagaimana cara menentukan ide pokok dalam kalimat utama? Dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok biasanya dapat dijumpai dalam kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan dalam teks. Nah, kalimat utama biasanya terdapat di awal atau di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Jadi tempatnya kalimat utama ini kalau dalam paragraf atau dalam teks itu biasanya berada di awal, bisa berada di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, atau bahkan kadang-kadang ada dua-duanya, di awal dan di akhir suatu teks. Tapi kebanyakan yang Pak Siti jumpai di kelas 5 itu rata-rata kalimat utama ini berada di awal paragraf. Nah, apa sih manfaatnya mengetahui sebuah ide pokok? Dengan mengetahui ide pokok suatu teks, kita akan lebih mudah untuk mengetahui inti atau masalah utama yang disampaikan penulis melalui teks atau tulisan yang ditulisnya. Jadi kalau ada yang bertanya, untuk apa sih kita tahu ide pokoknya? Ya, ini jawabannya. Dengan mengetahui ide pokok, kita akan lebih mudah mengetahui inti atau masalah utama yang disampaikan penulis melalui teks yang ditulisnya. Nah, sekarang kita akan berkenalan dulu dengan sebuah teks. Katakanlah ini adalah sebuah teks. Dalam teks ini, bagian paling atas ini biasa kita sebut dengan judul. Kemudian, dalam teks itu biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Nah, kebetulan teks yang dimiliki Pak Siti ini hanya terdiri dari satu paragraf. Cirinya adalah di sini ada satu yang menjorok. Jadi kalau kalian nanti diminta untuk menghitung ada berapa paragraf teks ini, dilihat ini ada yang menjoroknya, ini ada berapa. Misalnya ada yang satu, kemudian di bawahnya nanti ada 2, 3. Nah, berarti itu ada beberapa tergantung ini. Di biasanya ini ya, ciri paragraf ini satu paragraf. Nah, dalam paragraf itu biasanya terdapat kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Ini yang berwarna biru, mulai dari awal, dari G sampai titik, ini biasa kita sebut kalimat utama. Sedangkan mulai dari sini sampai sini, ini adalah kalimat penjelas. Nah, mari kita baca. Gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, kalau kita lihat, ini yang warnanya biru, ini merupakan kalimat utama teks ini. Nah, paragraf ini ada berapa kalimat? Kita hitung. 1, 2,
3, 4, 5. Satu paragraf ini terdiri dari 5 kalimat. Yang berwarna biru ini adalah kalimat utama, dan yang lain 4 kalimat berikutnya ini bisa kita sebut dengan kalimat penjelas. Nah, inilah sebuah paragraf. Jadi kalau anak-anak membuat paragraf, biasakan seperti ini. Ada satu kalimat utama, kemudian jangan lupa untuk membuat kalimat penjelasnya. Nah, kalimat penjelasnya ini menjelaskan mengenai gurita yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Nah, ini makanya kenapa dikatakan cerdik? Karena memiliki daya ingat yang cukup kuat. Kenapa dikatakan pintar? Karena dapat memecahkan masalah yang dialami lebih cepat dengan mengingat pengalamannya. Ini makanya menjelaskan dari kalimat utama. Ini kalimat utamanya. Nah, ide pokoknya adalah gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Jadi ini dijelaskan. Gurita itu adalah hewan bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Maka penjelasannya di sini menunjukkan bahwa gurita itu adalah hewan yang cerdik dan pintar. Oke, sampai di sini saya kira cukup paham ya. Jadi ide pokok tadi sudah tahu manfaatnya untuk mengetahui inti atau masalah utama yang disampaikan penulis melalui tulisan. Kemudian bagaimana caranya? Caranya adalah harus membaca teks dengan seksama, kemudian mencari kalimat utama. Nah, biasanya ide pokok itu terdapat di kalimat utama. Di mana kalimat utama suatu paragraf? Kalimat utama suatu paragraf itu bisa berada di awal paragraf, bahkan kadang-kadang di akhir, atau bisa juga di awal dan di akhir suatu teks atau paragraf. Oke. Selanjutnya silakan dikerjakan atau dibuka pulpenanya, pulpena halaman 5, pulpena 5A halaman 5. Pertanyaannya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Yang pertama, tuliskan apa yang kamu ketahui tentang ide pokok teks itu. Yang kedua, di manakah biasanya letak ide pokok suatu paragraf itu? Dan yang ketiga, tuliskan apa manfaat mengetahui ide pokok suatu teks atau paragraf. 4. Tuliskan bagaimana cara untuk menentukan ide pokok atau teks paragraf. Yang kelima, tuliskan ide pokok dari teks gurita di atas menggunakan bahasamu sendiri. Saya tunggu pekerjaannya, silahkan nanti ditulis di buku tulis, kemudian kirimkan, jangan di grup, tapi kirimkan ke jalur pribadi atau ke nomor pribadinya Pak Siti. Terima kasih, semoga anak-anak tetap semangat untuk belajar dan bisa memahami apa yang Pak Siti sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.